Wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih menjadi perbincangan di dunia politik. Wacana ini bermula dari pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang secara belak-belakan menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi lewat perubahan konstitusi. Pernyataan ini pun membuat pihak PDIP angkat bicara. Mas Inton Pasaribu menilai ada pihak yang berupaya mencederai demokrasi dan konstitusi lewat wacana penundaan pemilu. Bahkan ia berharap tidak ada lagi sosok seperti mantan Ketua MPR sekaligus Ketum Golkar Harmoko di era Soeharto. Sebelumnya tahun 97 Harmoko melapor kepada Presiden Soeharto yang mengklaim rakyat masih menghendaki Soeharto untuk dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI. Nyatanya Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 menyusul terjadinya kerusuhan dan pendudukan gedung DPR MPR dan kursi presiden pun diduduki oleh wakilnya B.J. Habibie. Menariknya, Maret 2022 nama Soeharto tidak masuk Kepres 1 Maret 2022 tentang mereka yang berperan penting dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Terlihat adanya upaya dari dalam pemerintahan untuk memanaskan blok Cendana dengan blok Tuku Umar untuk memecahkan aliansi Batu Tulis 2024 yang kini terdiri dari Gerindra, PDIP, dan PAN. Maka manuver PDIP yang mengungkit soal Harmoko yang berkhianat terhadap Soeharto menandakan aliansi Batu Tulis 2024 tengah memperkuat aliansi antara blok Tuku Umar, blok Hambalang, blok Cendana agar blok Selipi Golkar tetap bersama aliansi tersebut. Maka konstelasi ini akan menyebabkan blok Selipi dan blok NU menjadi rebutan. Dengan demikian, konstelasi perpolitikan 2022-2024 adalah tentang mengandaskan capres Golkar dan capres NU agar menghasilkan pertarungan dua pasangan di 2024. Seandainya konstelasi ini terjadi, maka potensi lawan main Batu Tulis 2024 hanya tersisa dua potensi pasangan penantang, yaitu pasangan penantang opsi 1 Ridwan Kamil AHY, pasangan penantang opsi 2 Anies Baswedan AHY. Jika melihat kacamata politik aliansi Batu Tulis 2024, maka bagaimana caranya agar lawan di Pilpres nanti tidak begitu kuat? Kuncinya adalah mempertentangkan antara posisi JK dan Surya Paloh, di mana kecenderungan aliansi Batu Tulis 2024 akan lebih mempertahankan blok JK ketimbang blok Surya Paloh. Mengapa? Karena Surya Paloh dan Nasdem sudah semakin solid mendukung Ridwan Kamil AHY maupun Anies AHY, sehingga aliansi Batu Tulis 2024 menjaga blok JK yang menjadi kunci untuk mencegah dukungan Golkar dan PKB kepada pasangan Anies AHY. Apalagi Nasdem telah berancang-ancang mendukung Ridwan Kamil, Anies, dan Erlangga Hartarto. Terlihat dari Nasdem yang menggelar pertemuan politik dengan Golkar dan Demokrat. Pertemuan yang diiringi pradeklarasi koalisi 2024 antara Nasdem Demokrat menunjukkan sinyal potensi terbentuknya pasangan Anies RK AHY yang didukung Nasdem, Demokrat, dan PKS, serta berpotensi merebut dukungan Golkar maupun P3 dan PKB. Inilah mengapa posisi JK menjadi sangat strategis bagi aliansi Batu Tulis 2024 untuk mencegah Golkar dan PKB berada di barisan penantang. Nasdem dan P3 bukanlah lawan berat aliansi Batu Tulis 2024 jika JK dipegang. Karena itu, hasil reshuffle kabinet yang diperkirakan digelar saat Ramadan atau pasca Lebaran akan memperlihatkan aliansi Batu Tulis 2024 lebih mempertahankan kursi JK di kabinet dan bisa banyak mengorbankan kursi Menteri Nasdem. Hal ini bisa dilihat saat Presiden Jokowi meluapkan amarahnya di depan jajaran menteri dan kepala daerah. Saat itu Jokowi mengaku tak habis pikir karena jajarannya masih gemar belanja impor. Awalnya Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengganti diri di BUMN yang tidak taat. Kemudian Jokowi menyinggung reshuffle kabinet. Konstelasi ini merupakan sinyal dari Presiden bahwa reshuffle kabinet mendatang akan menjadi sarana membersihkan calon pengkhianat di 2024, di mana akan fokus membabat potensi pasangan Erick, Muhaimin, dan Anies AHY. Selain itu, posisi menteri yang paling rawan kena reshuffle kabinet adalah Menkominfo, Menteri LHK, Menak, Menteri BUMN, dan Mendak. Mengapa? Pertama, Menkominfo. Posisi Johnny G. Plate sebagai Menkominfo jelas paling rawan di reshuffle lantaran terang-terangan melawan permintaan Presiden soal revisi UU ITE dengan berupaya menggantikannya dengan reinterpretasi UU ITE. Reshuffle Menkominfo dari Nasdem menjadi Menkominfo dari kalangan profesional diperlukan untuk memacu revisi UU ITE. Selain itu, revisi UU ITE juga diperlukan agar kepentingan politik praktis Golkar, P3, PKB, dan Nasdem serta para pengkhianat di sekitar Presiden tidak mengganggu stabilitas nasional. Kedua, Menteri LHK Siti Nurbaya selain pernah membuat Presiden terpojok akibat kesalahan data Menteri LHK usai pertemuan Glasgow, kursi Menteri LHK juga penting untuk perkuat soliditas aliansi Batu Tulis 2024, yaitu dengan mengganti Menteri LHK dari Nasdem menjadi PAN. Ketiga, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Reshuffle Menak akan cukup menguntungkan bagi Presiden yang sedang dikepung sejumlah blunder kasus berbau agama. Reshuffle Menak juga akan menimbulkan ekses politik di internal politik yang akan melemahkan posisi ketum PKB sehingga akan memperkuat kembali posisi tawar JK terkait dukungan PKB kepada aliansi Batu Tulis 2024. Keempat, Menteri BUMN Erick Thohir yang membuat Presiden marah karena kelakuan direksi BUMN yang sibuk impor. Juga faktor ambisi Erick maju Pilpres 2024 dari dukungan LBP. Kelima, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang terkena imbas akibat berlarutnya polemik minyak goreng. Jadi konstelasi reshuffle akan didasari tiga faktor utama, yaitu stabilitas pemerintahan Jokowi yang terjamin hingga 2024, penguatan aliansi Batu Tulis 2024, dan mencegah calon penantang 2024 dirumuskan Presiden dalam stigma anti demokrasi dan Islamofobia. Artinya saat ini pemerintahan Jokowi tengah dikepung oleh oposisi, juga sabotase politik dari lingkar istana dan koalisinya sendiri. Hal yang bisa aliansi Batu Tulis lakukan hanyalah melakukan strategi bertahan. Setelah posisi di atas angin, baru serang habis-habisan. Lagi pula jauh lebih seru jika Pilpres 2024 hanya menghadirkan dua penantang saja, yakni Prabowo Puan yang didukung koalisi merah dan putih, melawan Anies AHY yang didukung koalisi biru dan hitam. Artinya Pilpres 2024 adalah pertarungan black melawan pink, jadi bolehlah kita sebut sebagai Pilpres Blackpink 2024.